Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh basyira wa nazira wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan ayat 3. Artinya, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, hai Muhammad, nikmat yang begitu banyak. Maka solatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, hai Muhammad, maka mereka itulah orang-orang yang jauh dari rahmat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pertama dan utama sekali, marilah kita mempersembahkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakninya salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah ini khatib mengajak khususnya kepada diri khatib sendiri dan juga kita yang hadir, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tidak ada yang akan kita bawa nanti apabila Allah memanggil kita kecuali ketakwaan kita kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, hari ini kita berada pada bulan Zulhijjah tahun 1443 Hijriah, tepatnya pada tanggal 8 Juli 2022 dan juga bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1443 Hijriah. Bulan Zulhijjah seperti bulan-bulan yang lainnya, bulan Ramadan, bulan Zulhijjah memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan. Yang pertama,
bulan Zulhijjah itu merupakan bulan haram. Dalam agama Islam ada 4 bulan haram. Yang pertama bulan Muharram, yang kedua bulan Rajab, yang ketiga bulan Zulqaidah, yang keempat bulan Zulhijjah. Lalu apa makna bulan haram tersebut? Bulan haram tersebut artinya ada 2. Yang pertama ada anjuran, yang kedua ada larangan. Di bulan haram atau di bulan Zulhijjah ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Kenapa? Beribadah pada bulan haram, khususnya pada bulan Zulhijjah ini, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga di bulan Zulhijjah ada larangan. Yang pertama dilarang untuk menganiaya diri. Yang kedua dilarang untuk berperang. 4 bulan ini tidak ada terjadi peperangan. Kalau di bulan Ramadan terjadi perang Badar dan juga pada bulan-bulan yang lain. Tapi 4 bulan haram ini Allah melarang sekali untuk melaksanakan perperangan. Makanya Rasulullah tidak melaksanakan peperangan di bulan haram tersebut. Yang kedua, bulan Zulhijjah merupakan bulan terakhir pada kalender Hijriah. Tidak lama lagi kita akan memasuki tahun baru 1443 Hijriah. Nah, tidak ada salahnya di bulan Zulhijjah ini kita selalu mengadakan analisa, evaluasi, introspeksi diri kita terhadap apa-apa yang sudah kita kerjakan setahun ke belakang. Bisa saja kita sebagai manusia bersalah kepada orang lain. Bisa saja kita sebagai hamba Allah, manusia biasa, memiliki dosa kepada Allah. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya manusia pasti punya dosa. Kata Rasulullah dalam hadisnya, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in tawabun. Artinya, setiap anak cucu Nabi Adam itu orang yang punya dosa. Nah, sebaik-baik orang yang berdosa, maka hendaklah dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat muslimin yang berbahagia, di bulan Zulhijjah ini banyak ibadah-ibadah yang harus kita kerjakan, khususnya kita berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Apa saja ibadah yang perlu kita laksanakan? Yang pertama, memperbanyak zikir kepada Allah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Sekurang-kurangnya kita membaca astaghfirullah, kita membaca subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memperbanyak puasa. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 8 Hijriah disunatkan kita berpuasa. Dan juga pada tanggal 9 Zulhijjah, ini namanya hari Arafah, kita disunatkan puasa Arafah. Lalu apa keistimewaan puasa hari Arafah itu? Keistimewaannya adalah mampu menghapuskan dosa-dosa kita setahun ke belakang dan setahun setelah itu. Beda dengan puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram, itu hanya mampu menghapus dosa kita setahun ke belakang. Yang ketiga,
Di bulan Zulhijjah ini memperbanyak kita bertaubat, memperbanyak kita minta ampun kepada Allah. Sekurang-kurangnya kita membaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Yang keempat, di 10 awal bulan Zulhijjah ini dianjurkan kita untuk memperbanyak amal soleh, ibadah wajib, ibadah sunat, berinfak, bersedekah, membaca Al-Quran. Ini dianjurkan untuk selalu memperbanyaknya. Yang kelima, kita disunatkan untuk melaksanakan ibadah solat Id. Boleh di masjid, boleh di musala, dan juga di lapangan. Yang penting jangan kita tidak melaksanakan solat Idul Adha. Nah, bagi kita yang mampu, kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Dan tidak mampu kita melaksanakan ibadah haji, kita disunatkan untuk berkurban dengan hewan kurban yang sudah ditentukan. Masyarakat muslimin yang berbahagia, pada kesempatan yang singkat ini khatib akan membahas tentang haji dan kurban. Ibadah haji, ibadah kurban merupakan dua ibadah yang tujuannya satu, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain daripada itu, hanya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Hari ini sebanyak 100.051 jemaah Indonesia. Dari 100.051 orang tersebut, 71 berasal dari Kabupaten Sijunjung. Itu jemaah haji yang sekarang sudah berada di Padang Arafah dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Apabila jemaah haji tidak berada di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, bukan dikatakan haji. Nabi mengatakan Al-Hajjah Arafah, haji itu di Padang Arafah. Ini merupakan puncak haji yang harus dilaksanakan oleh jemaah haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, sehingga tidak sempurna kita kalau belum melaksanakan ibadah haji kalau kita mampu. Man istata'a ilaihi sabila, yaitu orang-orang yang mampu untuk mengerjakan ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Sekiranya dia sudah mampu tapi tidak melaksanakan ibadah haji, maka sama dosanya dengan seorang manusia yang sudah balik berakal, dia tidak sholat. Itu kalau mampu, kalau tidak mampu tidak diwajibkan. Makanya bagi mereka, bagi kita yang mampu untuk melaksanakan, segeralah untuk melaksanakan ibadah haji. Jangan tunggu-tunggu lagi. Besoklah kalau sudah tua. Besoklah kalau sudah tidak sibuk lagi. Untuk tahun besok dan tahun-tahun berikutnya tidak ada jaminan untuk kita masih hidup lagi, dan tidak ada jaminan untuk kita tidak sibuk lagi. Yang namanya manusia pasti menghadapinya. Orang yang hubub dunia, orang yang cinta dunia, maka mereka tidak akan mau melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Katanya ibadah haji itu membuang waktu dan membuang uang. Lebih kurang 40 hari jemaah haji berada di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Sekiranya dia seorang pengusaha, kalau dihitung bulan per bulan dikali sekian, maka dia akan merugi. Karena dia punya prinsip time is money, waktu adalah uang. Tapi kita lihat tidak ada orang yang miskin pulang dari melaksanakan ibadah haji. Malah usahanya semakin meningkat. Apa yang dia inginkan dapat. Kenapa? Di tanah suci tersebut ada tempat-tempat doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tujuan jemaah untuk melaksanakan ibadah haji?
Apakah hanya sekadar hura-hura? Tidak. Apakah hanya sekadar pergi shopping berbelanja? Tidak. Kalau itu tujuan mereka, rugilah mereka. Sedikitnya ada dua tujuan. Yang pertama, untuk memenuhi panggilan Allah. Makanya jemaah haji itu mengucapkan lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini yang pertama. Yang kedua, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan wajib haji, rukun haji. Rukun haji itu 6 yang harus dilaksanakan oleh jemaah haji. Yang pertama, berniat. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul. Yang keenam, tertib. Inilah yang dikerjakan oleh jemaah haji. Dan juga nanti mereka ada melaksanakan yang namanya wajib haji. Ada melontar jumratul aqabah, ula dan usta, mabit di Musdalifah, dan lain-lain sebagainya. Ini tujuannya. Lalu apa keutamaan ibadah haji itu sehingga mereka mau menunggu sekian tahun mendaftar kita pada tahun ini, maka besok berangkatnya kalau tidak ada perubahan 24 tahun lagi. Tujuan yang pertama adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Pergi kita ke tanah suci, insya Allah dosa kita dihapuskan oleh Allah. Kemudian tujuan yang kedua adalah kita menjadi duyufur rahmah al-mubarakah, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah. Luar biasa kita datang ke situ sebagai tamu Allah. Yang ketiga, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Karena ada tempat-tempat yang doa dikabulkan. Satu di Madinah, namanya Raudatul Jannah. Antara makam Rasulullah dengan mimbarnya Nabi. Ada di Hajar Aswad, ada di Multazam, ada di Hijr Ismail, ada di makam Ibrahim, ada Bukit Safa, ada Bukit Marwah, ada di Muzdalifah, ada di Mina. Itu merupakan doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu kali solat di Masjid Nabawi itu pahalanya 1000. Sementara solat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat. Demikian keistimewaan ibadah haji ini. Yang kedua, ibadah kurban. Ibadah kurban kita laksanakan apabila kita tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah haji. Pelaksanaannya ya pada hari-hari tasyrik, mulai tanggal 10, 11, 12 dan 13. Ibadah kurban, ibadah yang sangat istimewa, dan ibadah ini sudah tua umurnya, sama tuanya dengan manusia. Yang pertama, Allah mewajibkan kurban itu kepada keluarga Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam punya anak kembar, Qabil dan Habil. Harus diperintahkan untuk menikah. Harusnya kawin silang. Qabil dengan Labuda, Habil dengan Iklimah. Tapi yang namanya Qabil tidak mau menikah dengan Labuda, maka terjadilah suatu permasalahan dalam keluarga Nabi Adam. Allah perintahkan untuk berkorban. Ternyata yang diterima korbannya Habil. Kenapa Habil yang diterima? Karena yang pertama niatnya berbeda, tujuannya berbeda, dan tidak memenuhi syarat. Makanya korbannya Habil yang diterima oleh Allah, bukan korbannya Qabil. Dan juga korban diwajibkan kepada Nabi Ibrahim. Kita tahu Nabi Ibrahim seorang ayah yang terlambat dapat keturunan. Beliau seorang nabi yang mampu secara ekonomi. Dalam kitab Miskatul Anwar karangan Imam Al-Ghazali, Ibrahim punya hewan ternak sebanyak 12.000 ekor. Dari 12.000 ekor tersebut dikorbankan 1.000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor onta. Begitu mampunya Nabi Ibrahim berkorban.
Maka seluruh manusia yang ada pada waktu itu dan juga para malaikat-malaikat Allah terkagum-kagum melihat korbannya Nabi Ibrahim. Maka terlontarlah perkataan, korban sebanyak ini bagiku belum seberapa. Sekiranya aku diberikan anak laki-laki oleh Allah, Allah perintahkan untuk dikorbankan, maka aku korbankan anak tersebut. Inilah nazar Nabi Ibrahim. Perkawinan pertamanya dengan Siti Sarah yang cukup lama tidak mendapatkan anak. Ada rasa gelisah, ada rasa khawatir. Kalau anak tidak dapat, tidak ada penggantinya besok sebagai rasul. Kemudian dia minta izin kepada istrinya untuk menikah lagi. Siti Sarah mengizinkan suaminya untuk menikah, jatuhlah pilihan kepada Siti Hajar. Ini pun berlalu cukup lama, anak pun tidak didapatkan. Tidak ada kata lain, beliau berdoa kepada Allah sebagaimana doa beliau terdapat dalam Al-Quran surat Al-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, berikan aku anak yang soleh. Pada suatu ketika beliau berada di Muqaddasah. Siti Hajar hamil sampai melahirkan di situ. Fabasyarnahu bi ghulamin ahlim. Maka kami berikan kepada Ibrahim anak yang penyantun. Lahirlah anak di Muzdalifah, di Muqaddasah tersebut, dirawat sampai umur 13 tahun. Kemudian beliau berpindah dari Muqaddasah ke Muzdalifah. Waktu berada di Muzdalifah tepatnya tanggal 8 Hijriah, tepat seperti hari sekarang. 8 Hijriah itu merupakan hari Tarwiyah. Jemaah haji mabit. Ya, kemudian beliau bermimpi malam hari itu. Apa mimpinya? Ibrahim, sembelihlah anakmu. Besok mimpi lagi tanggal 9 hari Arafah. Ibrahim, sembelihlah anakmu. Ada rasa ragu dalam diri Ibrahim. Apakah mimpi ini datang dari Allah atau dari setan? Besok tanggal 10 Zulhijjah, hari Yaumun Nahar, hari penyembelihan hewan korban, barulah Ibrahim yakin dan percaya mimpi itu datang dari Allah. Dan dipanggil istrinya, diperintahkan untuk memandikan anaknya, menyisir rambutnya, mengganti pakaian. Maka dibawalah dia ke suatu bukit yang namanya Bukit Jabal Kurban, yang tidak jauh dari kota Mekah atau di Mina tempatnya. Waktu Nabi Adam berangkat ke Bukit Jabal Kurban, dilihat oleh setan. Setan mondar-mandir, hilir mudik, ingin menggagalkan peristiwa korban tersebut. Maka dilaksanakan 3 misi. Misi pertama, dia goda Nabi Adam. Hei Nabi Adam, kenapa engkau sembelih anakmu? Apakah engkau tidak kasihan kepada anakmu? Sekian tahun engkau menginginkan anak, sekarang anak sudah dapat, kenapa engkau korbankan? Apa kata Ibrahim? Hei setan, ini perintah Allah. Kalau perintah Allah tak bisa ditunda-tunda. Akhirnya diambilnya batu, dilempar setan tadi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim waridolirrahman. Maka larilah setan tersebut. Setan gagal misi pertama, dia meningkat ke misi yang kedua. Didekati istrinya Siti Hajar. Hei Hajar, kenapa engkau enak-enak di sini? Nak lama lagi suamimu akan menyembelih anakmu. Apa kata Hajar? Setan, suamiku menjalankan perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, jangankan anakku, saya siap untuk dikorbankan. Diambilnya batu, dilempar lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Gagal misi kedua. Misi ketiga, didekatilah Ismail. Sampai di Bukit Jabal Kurban, Ismail sedang main-main. Ismail, kenapa engkau enak main-main di sini? Tidak lama lagi ayahmu akan menyembelihmu. Segera lari. Anak umur 13 tahun tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar dalam dirinya. Dia pun berkata, hei setan, tidak ada ayah yang ingin menyembelih anaknya. Lalu kata setan, kenapa ayahmu bawa golok, bawa tali? Itu perintah Allah. Kalau perintah Allah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami laksanakan. Diambil batu, kemudian dilempar lagi, kenalah mata kiri sebelah setan tersebut. Makanya ada 3 tempat, 7 kali lemparan. Tempat itulah yang akan ditemui oleh jamaah haji Jumratul Aqabah, melontar pada tanggal 10 Zulhijjah, Jumratul Usta dan Jumratul Ula. Nah, sampailah di saat-saat akan dilaksanakan pengorbanan, terjadi dialog antara ayah dengan anak. Ibrahim berkata kepada anaknya, sambungan ayatnya ayat 102.
Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, tadi malam ayah bermimpi. Apa mimpi ayah? Menyembelih engkau. Kalau itu mimpi ayah, segera if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Segera ayah, jangan tunda-tunda lagi. Mudah-mudahan aku termasuk orang yang sabar. Begitu hebatnya anak soleh. Ya, dapat perintah dia langsung, ya, tidak pernah gentar. Maka tatkala keduanya menyerahkan diri, nah, falamma aslama wa tallau lil jabin, Ibrahim menempelkan pipi anaknya ke tanah untuk digorok, disembelih. Sekuat Ibrahim menyembelih anaknya, jangankan darah keluar, gores saja tidak. Wana dan ayah Ibrahim, dan kami panggil dia, Ibrahim, engkau telah menjalankan perintahku, kata Allah, maka aku akan membalas setiap orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna haza lahuwal balaul mubin. Ini merupakan ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami ganti Ismail dengan seekor kibas yang besar. Persamaan dengan itu datanglah Jibril dari sorga membawa seekor kibas. Kibas itulah yang dikorbankan sebagai gantinya Ismail, karena Ibrahim sudah melaksanakan perintah Allah. Makanya kalau kita laksanakan perintah Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Nah, kalau dahulu Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya, kita yang hidup di zaman hari ini tidak perlu kita menyembelih anak kita, cukup kita mengorbankan uang kita, ya, 2.500.000 atau lebih untuk berkorban. Jangan nanti kita terkena dengan hadis Nabi. Apa kata beliau? Mangkana lahu sa'ahu falam yudahi wala taqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu dia berkorban tapi dia tidak berkorban, wala taqrabanna musallana, janganlah kamu dekati tempat solat kami. Begitu kerasnya hadis Nabi ini, makanya kita laksanakan kurban ini dengan sebaik-baiknya. Demikian khutbah singkat kita, semoga bermanfaat untuk khatib yang menyampaikan dan untuk kita semuanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.